Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Jumpa lagi bareng saya di channel Teknisi Digital. Di video kali ini saya mau ngelanjutin untuk memperbaiki sebuah audio mixer asli Speed Up 4 yang beberapa minggu yang lalu udah saya perbaiki, cuman nggak lanjut karena ada beberapa hal, karena harus servis barang-barang yang lain dulu gitu ya, yang harus lebih diprioritasin. Malam hari ini ngomongnya pelan-pelan, saya sambil mau memperbaiki ini audio mixer asli Speed Up 4. Sekarang avometer saya udah ready ya. Kalau di video yang sebelumnya kan avometer saya lagi ada gangguan, ada rusak gitu. Jadi sekarang udah sembuh. Sekarang bisa digunakan untuk ngecek tegangan. Nah, amplifier audio mixer ini kan kerusakannya muncul suara jeduk, terus hilang suaranya ya. Waktu ada suara jeduk, ini lampu semuanya nyala, terus dia mati, nggak ada suaranya. Nanti beberapa detik lagi dia tiba-tiba ada suaranya lagi gitu. Nah, kira-kira kerusakannya di bagian mana? Untuk yang pertama kali kita harus cek tegangan teman-teman. Pasti kita harus cek bagian power supply ya. Power supply di audio mixer asli Speed Up 4 ini adalah yang saya pegang ini. Ini power supply-nya. Di sini ada tegangan 12 volt, ground 12 volt minus, yang tadi 12 volt plus, ground minus 12 volt, plus 48 volt, ground, D plus, D min, dan plus 5 volt. Nah, sekarang kita mau coba verifikasi bener apa enggak tegangan yang tertulis ini sesuai dengan aslinya. Kalau misalnya enggak sesuai, berarti ada masalah sama power supply, kayak gitu ya. Sekarang saya colokin adaptor 5 volt ini. Ini adaptornya 5 volt. Kenapa kok ada tegangan 48 volt? Karena di rangkaian power supply ini ada blok inverter yang menguatkan tegangan dari 5 volt menjadi 48 volt, 12 volt, dan lain sebagainya. Kita akan coba colokin ke arus listrik 220 volt chargernya. Ini bukan, ini charger untuk cas HP saya nih, bukan yang ini loh. Nah, kita colokin ya, tuh hidup kan. Sekarang langsung aja kita cek bener apa enggak tegangannya sesuai sama deskripsinya ya. Groundnya saya ambil di sini, di soket main out. Meskipun agak susah megangnya nih, saya pegang pakai dua tangan aja gini ya. Oke, sekarang saya coba cek yang plus 12 volt, berapa tegangannya? 12,5. Kemudian yang minus 12 volt, berapa tegangannya? 11,8. Yang plus 48 volt 37,8. Nah, masalah ya. Plus 12 volt, minus 12 volt, plus 8 volt, plus 48 voltnya masalah. Sekarang kita cek yang 5 volt. 5 voltnya enggak masalah. Nah, berarti ada masalah di tegangan. Nah, bener apa enggak power supply-nya yang rusak? Caranya seperti ini teman-teman. Kita harus matikan dulu. Kita coba cabut soket yang menghubungkan antara power supply dengan komponen-komponen yang lain. Dihubungkan dengan soket ini ya. Jadi soketnya kita lepas saja. Ini ada berapa soket? Ada 1, 2 soket. Yang ini kita cabut. Ini masih susah karena masih perawan. Ini dilem. Susah guys. Ini kalau saya lanjutin kayaknya bakal putus nih. Kabelnya bakal putus kalau ditarik paksa. Lemnya kuat banget. Lemnya saya hilangin dulu. Kalau dipaksa PCB-nya bisa patah. Oke, susah banget lepasnya. Kita ambil tang cucut ya. Sini, cucut deh. Ini kotak komponen saya ini dipakai sama kucing saya nih. Oke, udah. Kita tarik.
pakai tang aja deh. Wih, lengket teman-teman, lengket banget. Kita tarik yang ini dulu aja deh. Kok lengket banget ya? Kita tarik yang ini. Susah banget dua-duanya. Saya lepas dulu ya. Akhirnya setelah bisa dilepas, saya mau cek lagi gimana kira-kira hasilnya. Sekarang udah saya colokin ke arus listrik 220 volt, artinya tegangannya udah ready, seharusnya ready ya. Coba kita lihat. Kita ambil ground di sini aja, di body socket dari charger atau adaptornya ya. Kita cek plus 12 voltnya 12,6, minus 12 voltnya 11,8, plus 48 voltnya 37,7 atau 8, terus plus 5 voltnya 5,2 volt. Ada sedikit perubahan waktu kita udah lepas dari bagian-bagian yang lain. Setelah power supply, ternyata tegangan plus 5 voltnya berubah jadi 5,2 atau 5,3, padahal sebelumnya 5 volt fix. Sekarang bagian mana yang rusak di sini? Apakah ada elko yang rusak atau ada IC yang rusak gitu ya? Sekarang coba kita cek tegangan di kaki-kaki elko, teman-teman. Setelah langkah ini, nanti kita bakal ke langkah-langkah yang lain lagi ya. Sekarang kita coba cek dulu elko yang ini, yang saya tunjukin ini aja lah ya, biar gampang nyebutnya. Elko yang ini 5,2, 37,7, terus elko yang ini berapa volt nih? 5,2, 5,2. Jadi satu lagi ini 12,6 dan ini 11,8. Oke. Aduh, dia naik pula. Katanya di kon 11,8. Bentar ya, saya. Aduh, kucing saya. Lihat. Tuh. Aja nih kono kesetrum. Aduh. Bentar teman-teman. Saya pindahin dia dulu. Sekarang saya mau cek komponennya dulu ya, yang kecil-kecil. Adakah kapasitor yang short, resistor yang short, atau ada yang lain yang kira-kira rusak. Sekarang kita masuk ke bagian yang bikin kalian pasti bingung ya. Ini saya tunjukin teman-teman. Di induktor ini 4 buah ada tegangan 5,2 volt di salah satu kakinya. Sedangkan di induktor yang satu ini nggak ada tegangan sama sekali. Gitu ya, udah ketahuan. Satu, catat yang ini. Kalau diukur tanpa dimasukin tegangan, IC ini menunjukin angka yang benar-benar beda banget waktu diukur kakinya terhadap ground ya. Terhadap ground. Seperti ini contohnya. Bagian ini sama. Ini sama. Terus yang ini 1346 ya.
ini beda kan. Nah, di kaki nomor 3 ini beda. Sekarang kita cek kaki nomor 4. Beda. Oke, beda ya. Berarti kaki nomor berapa tadi? Nomor 3 dan 4. Sekarang kita cek kaki nomor 5. Di sini dulu ya. Kaki nomor 5 nggak nyambung sama sekali. Di sini nyambung. Di sini nyambung. Meskipun ini sama ini nunjukin perbedaan, tapi di sini nggak nyambung sama sekali. Sekarang di sini di kaki nomor 6 sama. Di kaki nomor 7 sama. Kaki nomor 8 beda. Kita ulangi 280 ya. 280 175. Jadi tanpa dimasukin tegangan, IC ini yang nunjukin angka yang beda banget di kaki nomor 3 dan nomor 4. Di kaki nomor 3 kita bisa ngeliat angka 1349. Sedangkan yang lain 728. Yang kaki nomor 4 1727, 1729 ya. Kaki yang lain langsung nyambung ke ground tanpa hambatan. Kayak gitu. Langsung nyambung ke ground tanpa hambatan sama sekali. Sekarang kaki nomor, sekarang kan kita curigain IC yang ini ya. IC yang ini nyambung ke dioda. Sekarang kita cek diodanya rusak apa enggak. Muncul angka. Angkanya naik turun teman-teman. Bisa jadi karena probe-nya nggak connect. Oh enggak, ini memang kalau diukur naik turun. Oh, dia semakin naik. Sekarang coba kita balik. Karena dioda ngukurnya kita bolak-balik ya. Kalau kita balik dia fix. Berhenti aja gitu di angka 203. Sekarang induktor ini nyambung kemana? Nyambung ke induktor dioda ini nyambung ke induktor ya. Coba sekarang kita cek induktornya. Putus nggak? Induktor ini kan cuma lilitan kabel aja ya. Karena ini komponen SMD, jadi ngeceknya agak susah. Sebetulnya kita menggunakan jarum pentul biasanya, tapi kali ini saya nggak pakai jarum pentul. Langsung kita cek aja di kakinya sini. Induktor ini nggak putus sama sekali. Coba kita balik. Oke, induktornya bisa disimpulkan bagus, nggak putus. Tapi kenapa di IC ini aja yang beda? Tapi kalau misalnya kita cek menggunakan arus listrik, maksudnya tuh kita kasih input tegangan di power supply ini, nanti muncul perbedaan nih teman-teman. Kita coba cek tegangan
input ya, VCC di kaki nomor VCC di kaki nomor 1. Probe-nya belum dipindahin. VCC di kaki nomor 1. Kita lihat tegangan yang masuk adalah 5,6 volt. Terus kita cek di IC yang kedua 5,5, 5,4. Di IC yang ketiga 4,2. Nah, di IC ini ngedrop. Kayak gitu ceritanya. Di IC ini tegangannya 4,1 volt. Kurang ya. Ini 5,3. Ini 5,3. Nah, yang benar ini bener nggak VCC-nya kaki nomor 1? Sekarang coba kita cek di internet ya, ada nggak IC-nya ini datanya. Menurut datasheet, kaki nomor 4 pada IC ini adalah ground. Saya nemuin satu IC yang nggak langsung nyambung ke ground, tapi ada hambatannya teman-teman. IC yang ini. Sekarang probe merah saya tempelin langsung ke ground. Terus probe hitam saya tempelin ke kaki ground pada IC ya. Kaki nomor 4 atau pin nomor 4. Muncul angka di avometer 002. Artinya dia langsung nyambung ke ground kaki itu tanpa ada hambatan sama sekali. Sekarang kaki yang IC satu lagi muncul juga angka 002 ya. Sekarang kita cek IC yang terakhir. Tuh, malah muncul angka segitu ya. Malah muncul angka 1732 ya. Muncul angka 1732. Coba kita balik probe-nya ya. Kita cek angka berapa yang muncul. 1732, 1733. Sekarang kita cek kaki yang IC lain 002 langsung nyambung ke ground, dan IC yang lain 002 langsung nyambung ke ground. Balik lagi kita cek IC yang tadi, kaki groundnya nyambung langsung ke ground nggak? Ternyata enggak teman-teman. Tuh, muncul angka 1732. Ada masalah sama IC ini kayaknya. Sekarang coba kita cek, kita masukin input ya, tegangan, supaya kita bisa ngelihat ada enggaknya tegangan input di power supply ini. Tegangan input itu ada di kaki nomor 6 atau pin nomor 6 sebesar 5 volt. Mungkin bisa agak lebih karena nggak kita kasih beban ya. Sekarang kita cek di kaki nomor 6. Aduh, lupa. Probe-nya belum dipindahin lagi. Udah ya. Kita cek kaki nomor 6. Kepleset. Tegangannya ada 5,5 volt, 5,4. Sekarang kita cek di IC yang satu lagi. 5,3, oke. IC yang tadi kita curigai rusak sekarang 5,3. Untuk VCC, di kaki VCC itu semuanya ada tegangan yang sebesar itu. Sekarang coba kita cek di ground, kaki ground ya. Ada tegangan nggak? 0,1 volt. Kita cek di kaki ground yang IC lain lagi. Ada tegangan nggak? Nggak. Oh, ada 0,1 volt. Sekarang kita cek di kaki ground IC yang kita curigai rusak. Ada tegangan minus 11,8.
di kaki ground ini.